Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesembuhan luka. Seringkali orang berobat ataupun keluarga pasien itu mempertanyakan kapan sih sembuhnya. Ya, tidak hanya sekedar ini bisa sembuh atau tidak, tetapi kapan sih sembuhnya, berapa lama atau berapa kali ganti balutan, berapa kali harus datang, berapa kali harus mondar-mandir dari rumah. Terus mungkin memperhitungkan estimasi-estimasi, misalkan resources seperti ketersediaan dana, lalu mobil apa yang buat antar jemput, lalu siapa yang mau nganter, kalau ada apa-apa di jalan bagaimana, dan sebagainya. Terutama estimasi tentang biaya juga, ya kan. Kalau misalkan ini berapa kali perawatan lagi nih, kapan sih sembuhnya? Kalau sekali perawatan ada sekian, berarti kami harus sedia uang berapa nih kira-kira? Apakah uang itu akan didapatkan dari patungan keluarganya, atau misalkan harus menjual aset, atau misalkan harus ngutang bank. Bahkan ada pasien-pasien yang seperti itu demi kesembuhan keluarganya yang sedang menderita luka kronis seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kapan sembuh juga seringkali kami dapatkan ya di klinik Monas. Nah, memang itu perhitungannya ada teorinya menentukan HPS atau hari perkiraan sembuh. Itu pun ya tidak bisa menjamin presisi kesembuhannya sekian kali kunjungan, sekian bulan akan sembuh, ya kan? Karena banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, tentang HPS atau hari perkiraan sembuh, bagaimana cara menghitung hari perkiraan sembuh sebuah luka akan saya jelaskan pada video terpisah dari video ini. Yang ingin saya tekankan kali ini dalam video ini adalah bahwa kesembuhan luka itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya faktor tunggal ya, tapi ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah bagaimana perawatan lukanya. Yang kedua, bagaimana kondisi penyakit penyertanya. Yang ketiga, bagaimana vaskularisasinya. Yang keempat adalah bagaimana nutrisinya. Yang kelima adalah faktor psikologis, bagaimana stres pasien tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu dalam video terpisah juga, karena penjelasannya panjang sekali. Cuman secara umum akan saya jelaskan 5 faktor ini seperti ini. Yang pertama, ini perawatan lukanya bagaimana? Apakah sudah tepat atau tidak? Ditangani oleh siapa? Apakah tenaga yang expert atau yang tidak punya kompetensi? Ini sangat menentukan bagaimana luka itu akan sembuh, ya kan? Anda nggak bisa pukul rata, misalkan luka akut itu 6 kali ganti balutan sembuh, luka kronis itu 15 sampai 20 kali ganti balutan sembuh. Pertanyaannya, siapa yang merawat? Bagaimana tekniknya, benar atau tidak? Bagaimana menilai kondisi luka tersebut? Bagaimana manajemen eksudatnya? Bagaimana manajemen infeksinya? Bagaimana manajemen kelembabannya? Itu semuanya akan mempengaruhi. Jadi nggak bisa konsep luka akut 7 kali sembuh, luka kronis 15 sampai 20 kali sembuh. Tidak bisa seperti itu, guys. Tergantung. Nah, ini faktor tergantungnya ini kan banyak ya. Jadi yang pertama itu bagaimana perawatan lukanya. Ya, tentunya ini nanti antara kualifikasi orang yang satu dengan yang lainnya, kompetensinya, bagaimana tata laksananya, bagaimana sumber daya atau SDM-nya, bagaimana terus misalkan tekniknya, metodenya, bagaimana alat-alat kecanggihannya yang tersedia, bagaimana bahan-bahan atau BHP, bahan habis pakai yang tersedia, bagaimana manajemen yang terkait dengan luka. Itu banyak sekali, guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kondisi penyakit penyertanya. Penyakit penyertanya itu apa? Lah, ini luka kenapa bermasalah? Kenapa lama sembuhnya? Mengapa jadi kronis? Mengapa sih stadium inflamasinya memanjang? Nah, apakah ada faktor-faktor penyakit penyerta atau penyakit penyulit atau pemicu, misalkan kayak diabetes, misalkan ada faktor-faktor yang growth faktornya dari orang tersebut itu kurang atau kekurangan growth factor, atau misalkan ada penyakit-penyakit lain, penyakit dari Burger disease, atau misalkan ada penyakit-penyakit lain yang mengaruhi bagaimana elastisitas kulitnya itu buruk, jelek, dan sebagainya. Jadi ada penyakit-penyakit lain. Lah, penyakit penyertanya ini gimana? Tertangani, terkontrol atau tidak, ya kan? Kalau misalkan kayak punya DM dan sebagainya, Anda punya teori, ini luka kronis pasti 15 sampai 20 kali sembuh. Ya nggak pasti. Lah, diabetesnya seperti apa? Ditangani atau tidak? Terkontrol atau tidak? Ya kan? Ini penyakit penyertanya. Nah, di sini juga kadang kita menghadapi kendala-kendala, ya kan? Ada penyakit diabetes yang masih bisa kita kontrol. Ada yang dokter umum tidak sanggup menanganinya. Wah, ini harus pasien rujuk dulu nih ke spesialis, karena sudah masuk ranahnya spesialis. Nanti kalau spesialis sudah tangani, kalau misalnya terkontrol, baru pasien rujuk balik ke dokter umum lagi, baru bisa dilakukan perawatan luka selama DM-nya masih terkontrol. Kalau DM-nya aja mulai naik turun drastis dan sebagainya, bagaimana mungkin lukanya akan sembuh sesuai dengan target, ya kan? Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesembuhan adalah vaskularisasi. Nah, bagaimana kondisi pembuluh darahnya? Bagaimana luka ini, apakah vaskularisasi yang arteri ataupun yang arus balik yang bermasalah? Itu 2 treatment yang berbeda. Jangan Anda samaratakan, pukul rata. Bagaimana tata laksananya? Beda, guys.
Permasalahan arteri, baik karakteristik lukanya itu aja beda, yang beresiko mana, terus penyumbatannya ada di mana, bagaimana level penyumbatannya. Ini kira-kira masih bisa ditangani dengan perawatan luka modern atau ini harus dirujuk ke spesialis bedah vaskuler. Nah, gitu kan. Jadi macam-macam ini vaskuler. Terus misalkan vaskulernya yang bermasalah adalah arus baliknya, venous leg ulcer dan permasalahan-permasalahan bengkak, udem dan sebagainya, sehingga yang bermasalah adalah masalah arus balik seperti katup venanya yang bermasalah dan sebagainya. Itu bisa menjadi masalah. Kalau luka terus-menerus permasalahan bengkaknya, terus venous retron juga bermasalah, bagaimana mau sembuh? Ya kan? Sedangkan tanda-tanda inflamasi aja sulit diturunkan, ada bengkak dan sebagainya, gimana luka mau melewati fase inflamasi menuju fase proliferasi atau fase tumbuh. Yang berikutnya, yang keempat, faktor yang memengaruhi kesembuhan luka adalah nutrisi. Nah, nutrisinya bagaimana? Jadi Anda nggak bisa datang ke klinik Monas misalkan, dokter Jahro tolong kakiku tolong diselamatkan dari amputasi, aku stres banget divonis amputasi meskipun 1 jari. Lah terus Anda memasrahkan seluruhnya ke klinik Monas, sementara Anda tidak mempedulikan bagaimana nutrisi Anda di rumah. Siapa yang mengurusi nutrisinya? Ya kan keluarga di rumah. Bagaimana intake proteinnya, bagaimana untuk menambah HB kira-kira dari nutrisi apa saja, ya kan? Bagaimana vitamin dan nutrisi-nutrisi yang lain, cairan elektrolit dan sebagainya, itu semuanya faktor yang mempengaruhi bagaimana kita akan memberikan nutrisi kepada daerah luka tersebut untuk mempercepat penyembuhan, ya. Dan itu benar-benar di luar kita kontrolnya, di luar tenaga kesehatan. Tetapi orang yang ada di rumah, keluarganya apakah tandang apa ngurusi atau tidak, ya kan? Seringkali kita memberikan PR nih, tolong di rumah makan ini, tapi tidak dijalankan. Bagaimana luka akan sembuh sesuai dengan target, ya kan? Nah, faktor yang kelima yang mempengaruhi kesembuhan luka adalah stres. Nah, stres ini psikolog nih, ini penyakit fisik, tapi kan keduanya adalah sesuatu yang sangat sinkron, sangat mempengaruhi satu sama lain. Kalau penyakit fisik Anda ini tidak didukung dengan harapan-harapan dan motivasi, lalu sebuah semangat untuk sembuh, lah bagaimana Anda akan sembuh, ya kan? Anda sendiri pesimis, akhirnya jadi malas makan, sehingga mempengaruhi kondisi-kondisi fisik juga kan, hormonal semuanya kan itu dipengaruhi, antara psikologi dengan fisik itu saling berkaitan. Lah gimana Anda mau sembuh kalau psikologinya Anda juga tidak ada harapan-harapan untuk sembuh? Anda pesimis, Anda sudah merasa down, Anda merasa kehilangan harapan hidup, Anda merasa ini harus amputasi dan sebagainya. Itu saja sudah membuat vonis yang begitu seolah-olah hidup Anda berakhir, padahal hanya sekedar amputasi 1 jari dan sebagainya. Ini stresor juga menghalangi kesembuhan juga. Seringkali seperti itu, semuanya oke, tapi gara-gara faktor satu ini stres, akhirnya ini mempengaruhi yang lain juga. Kondisi penyakit penyertanya jadi kacau, gulanya naik turun, nutrisinya jadi kacau juga, akhirnya nggak doyan makan dan sebagainya. Ini saling mempengaruhi, guys. Inilah ada 5 faktor kesembuhan luka yang harus Anda pahami, dan ini semuanya saling berpengaruh. Jadi Anda tidak boleh mengandalkan salah satu faktor saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.